Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yahya. Ini ada satu konsep yang menurut saya menarik, Mas. Sering saya lihat di sosial media, ada yang namanya konsep duduk diam, rezeki datang. Nah, tentunya ini masih jadi banyak dibicarakan, juga diperdebatkan. Duduk diam, rezeki datang. Ini maksudnya kita duduk di rumah, rezeki datang sendiri, atau bagaimana, Mas? Kok saya penasaran gitu, Mas. Karena masih banyak yang bilang, wah kalau duduk terus di rumah ya kapan uang datang. Tapi banyak yang bilang, saya di rumah aja tapi banyak uang. Itu gimana, Mas? Ya mungkin yang bilang kalau di rumah aja banyak uang itu mungkin karena memang uangnya sudah banyak, gitu ya Mas Yahya. Iya. Pertanyaan yang bagus ya tentang konsep duduk diam, rezeki datang atau uang datang dengan sendirinya, kurang lebih begitu. Iya. Tapi jangan kemudian dipersepsikan sebagai duduk diam ini maksudnya adalah hanya secara fisik saja, bukan, Mas Yahya. Ya biarpun secara fisik juga bisa, tetapi tentu dengan konsep atau sistem yang sudah diciptakan. Kurang lebih begitu. Okay. Nah, tetapi saya mau memaknai bahwa duduk diam, rezeki datang itu sebagai salah satu media atau cara kita untuk mendatangkan rezeki, Mas Yahya. Jadi bukan hanya duduk yang dimaksudkan di sini, bukan duduk secara fisik, bukan. Oke. Tetapi justru kita mampu mendudukkan pola pikir kita dan hati kita ini dengan benar gitu, Mas Yahya. Jadi yang dimaksud duduk di sini bukan lebih ke secara fisik. Fisik nanti untuk perwujudannya. Okay. Ya, tapi konsepnya adalah tentang menduduk diamkan. Jadi lebih ke menenangkan pikiran dan juga hati kita. Jadi kita mampu mengontrol pikiran kita, itu sebetulnya duduk diam itu di sana konsepnya. Jadi bukan duduk seharian di rumah ya? Bukan duduk seharian di rumah, bukan. Jadi ya ini sampai dipakai sebagai sebuah metode keilmuan, ya apapun lah namanya, bahwa siapapun yang bisa melakukan konsep ini maka rezeki akan berdatangan. Nah, itu benar sekali memang. Ya, jadi konsep ini kita ciptakan di dalam hidup kita, atau sistemnya ini kita buat ya, kemudian kita lakukan, Mas Yahya. Contoh ya. Duduk diam di sini kan yang dimaksudkan adalah mampu mendudukkan pola pikir kita dan juga mampu mendudukkan hati kita, kurang lebih begitu. Karena ini dengan ini, ya ini harus kerjasama lah, Mas Yahya, ya antara pikiran dan hati ini harus kerjasama. Kalau kita menjalani hidup ini, Mas Yahya, kalau pikiran kita ini terlalu rumit, ya bisa dikatakan kotor, bisa dikatakan banyak yang kita pikirkan. Mas Yahya bingung nggak menjalaninya harus yang mana yang didahulukan? Pasti kebingungan ya. Pasti bingung. Pasti bingung, ya. Ya. Jadi yang benar kita ini mampu mengontrol ini, Mas Yahya, dengan pertimbangannya yang ada di dalam hati kita. Sudah yakin atau belum, gitu loh. Ya. Dalam menghadapi situasi apapun itu, bukan hanya tentang mendatangkan rezeki sebetulnya. Ya. Menyelesaikan masalah juga dibutuhkan konsep duduk diam ini, tapi bukan duduk diam secara fisik. Tapi duduk diam ini pikiran dan hatinya ini tadi, Mas. Karena apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan di kehidupan kita ini, semuanya bersumber dari sini, Mas. Jangan salah. Bersumber dari sini, dimasukkan ke sini untuk diyakini, diimani, dan dikeluarkan lagi lewat sini untuk diwujudkan. Contoh saja. Mas Yahya ingin punya mobil, kan itu berasal dari angan-angan yang ada di pikiran, Thomas. Betul. Atas dasar apa? Atas dasar keempat anasir kita ini tadi.
melalui penglihatan, ya, melalui mulut, melalui telinga, kita mendengarkan, kita berbicara, sehingga kita punya rasa ingin. Oh, karena melihat mobil kok bagus, saya jadi kepingin. Kan berawal dari sini. Betul. Nah, kemudian dari sini nih Mas Yahya, wah, aku pengen punya mobil ini. Kalau sudah, kemudian dimasukkan lagi tingkatannya, dibawa masuk ke dalam. Untuk diyakini sama Mas Yahya. Dari sini tadi kan Mas Yahya percaya, aku pasti bisa punya tuh. Dimasukkan ke sini semakin yakin. Wah, aku pasti bisa. Aku yakin bisa. Nah, aku yakin bisa di dalam sini ini secara otomatis. Untuk mewujudkannya, Mas Yahya harus mengeluarkannya lagi. Nggak bisa hanya sebatas yakin iman, nggak bisa. Nggak akan terwujud. Tapi yakin iman kemudian dikeluarkan lagi. Melalui pola pikirnya. Aku sudah yakin. Sekarang tinggal bagaimana aku bisa mewujudkan itu semua. Supaya mobil yang aku impikan itu bisa terwujud gitu loh Mas. Oke. Nah tentu kan di sini kita berpikir untuk mewujudkan itu. Oh, aku harus bekerja. Oh, berarti aku harus lebih semangat. Oh, aku harus rajin menabung. Oh, mungkin kalau aku harus menunggu beli mobil yang bagus mungkin lama. Atau kalau aku harus kredit, hutang di bank, aku jadi punya beban. Lebih baik aku beli mobil yang biasa-biasa saja dulu. Sesuai dengan kemampuanku. Berupayalah di sini Mas Yahya. Oh, ada uang sekian-sekian. Ya oke lah. Dieksekusi kemudian itu semua. Terwujud enggak akhirnya? Terwujud. Terwujud. Jadi hakikat dari konsep duduk diam ini ya pola pikirnya yang harus tenang dulu ya. Harus. Nggak boleh apa ya, pikirannya nggak boleh semrawut, nggak boleh apa ya, Nggak boleh. yang nggak Jadi, tenang ya. Intinya harus mampu memanage apa yang ada di pola pikir kita ini. Yang dimaksud konsep duduk diam itu di sana. Oke. Kemudian kan ada komentar ya, ada beberapa lah yang saya lihat di komentar itu yang mengatakan saya loh di rumah tapi uangnya datang sendiri. Itu maksudnya gimana Mas kalau menurut Mas Wahyu, menurut sudut pandang Mas Wahyu? Gini. Makanya ini mau saya urai ya, mau saya jelaskan buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, diambil nilai positifnya untuk nanti. Kalau memang bisa diterapkan dan memang bermanfaat di dalam hidupnya, kenapa enggak? Kan begitu. Konsep duduk diam rezeki datang kan ini hakikat. Niat insune Mas ya. Ya, sebetulnya adalah mendudukkan pola pikir kita ini, mengontrol. Nah, sumber di dalam hidup kita ini kan ada dua, Mas. Saya sering katakan, ada dua. Yang berhubungan dengan hal yang fakta, duniawi, manusiawi, itu ada di otak kita, pusatnya. Jadi Mas Yahya ini mau hidupnya enak, nggak enak secara duniawi, secara manusiawi, mau baik, mau jahat dengan sesama, mau banyak teman atau sedikit teman, mau kerjaannya mudah atau susah, berat atau ringan di dalam hidupnya, termasuk susah senang di dalam hidupnya, semua ada di sini, benar nggak? Benar. Secara manusiawi loh ya, hidup secara duniawi ini. Tetapi untuk kita bicara hidup secara rohani atau di dalam jiwa kita, butuh enggak kita uang, makan, pekerjaan, teman? Bukankah kebutuhan kita hanya tentang kenyamanan atau ketenangan kepribadian kita? Yang tentunya atas dasar apa? Ya atas dasar kita mengenali diri kita, atau kita mengenali siapa yang punya kehendak atas hidup kita. Jadi hidup itu kan ada dua sumber. Yang satu sumbernya di sini, yang satu sumbernya di sini. Di sini nih sumbernya ya vertikal. Urusan kita dengan yang Maha Kuasa. Okay. Mas Yahya kan ada tenang itu tenang secara pikiran dan tenang secara hati, bener nggak? Benar. Kalau tenang secara pikiran yang dimaksud ya dalam konteks hubungan kita di dunia jagat raya ini, di ya. dunia ini, bener nggak? Betul. Tapi ketenangan di dalam hati kita, di mana lagi kalau bukan atas dasar kita menyandarkan hidup kita kepada yang kita yakini kebenarannya, yaitu yang Maha Kuasa, betul nggak? Betul. Ya, makanya ada kehidupan jasmani dan ada kehidupan rohani, kehidupan jiwa dan kehidupan raga.
Kehidupan raga ya jasmani ini. Urusannya duniawi. Pusatnya ada di otak, di pola pikir. Sedangkan kehidupan jiwa itu urusannya adalah hal yang tidak fakta atau tidak logik. Kaitannya dengan Sang Pencipta. Kehidupan rohani, roh yang ada di dalam diri kita gitu loh Mas. Nah, kalau dua sumber ini sudah kita pahami, berarti kita mengerti cara memfungsikannya. Yang ada di dalam hati berarti menggunakan apa Mas Yahya? Menggunakan keyakinan atau iman. Betul enggak? Betul. Kalau iman kepada siapa? Yang Maha Kuasa ya. Kepada Yang Maha Kuasa. Jadi di sini sifatnya hanya yakin iman. Kenceng sudah, nggak tolah-toleh. Nah, yang di sini ini yang pakai, wah ini harus begini gitu loh. Makanya konsep duduk diam itu di sana. Kalau sudah mampu menenangkan yang di sini dan yang di sini, berjalan seimbang, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manusiawi kita, ya akan berjalan, akan terwujud semuanya. Nah, kalau ini kemudian, ada yang berpikir bahwa, oh bagaimana dengan kita berarti duduk aja di rumah, rezeki datang. Loh itu bisa terjadi loh Mas. Jangan salah. Tetapi tentunya tidak lepas dari unsur atau sumber yang ada di pola pikir kita. Tak kasih contoh. Mas Yahya punya keahlian memijat, terapis. Kemudian Mas Yahya nggak mau dipanggil-panggil orang. Oh harus mendatangi ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C. Mas Yahya nggak mau. Karena Mas Yahya mampu duduk diam itu tadi konsepnya. Setelah itu diwujudkannya dengan duduk diam secara fisik. Aku lebih baik di rumah saja. Orang yang butuh, aku minta, aku yakin di dalam hatiku, Allah akan mendatangkan banyak orang yang membutuhkanku untuk mencariku ke sini. Diantar nggak rezeki itu, Mas? Iya, diantar. Diantar. Tapi secara fisik orang itu datang. Karena jenengan punya keahlian, betul nggak? Betul. Lah kalau jenengan nggak punya keahlian apa? Duduk aja ya. Siapa duduk aja di rumah ngantar rezeki? Ya paling nemu berkat Mas ya. Atau kalau enggak dianteri mungkin singkong rebus sama tetangga, betul enggak? Iya. Ya pun itu juga rezeki sebetulnya. Ya, itu enggak termasuk rezeki. Nah, tetapi kalau orang yang paham betul dengan konsep ini, misal Mas Yahya punya toko di rumah. Nah, kemudian karena Mas Yahya memahami konsep duduk diam ini, maka Mas Yahya meyakini, mengimani di dalam hatinya bahwa akan banyak orang yang datang ke tokonya Mas Yahya untuk membeli barang-barang yang dijual Mas Yahya. Terus kemudian otaknya Mas Yahya bekerja. Oh, daganganku harus lengkap. Daganganku harus banyak. Oh, biar orang-orang tahu, aku sebarkan di media sosial. Oh, harganya aku juga mengikuti pasar dalam arti aku harus mampu bersaing juga. Jangan terlalu mahal, disesuaikan dengan kualitas, dengan pasar yang ada. Ya rame warungnya atau tokonya, bener enggak? Bener. Jadi konsep duduk diam di sini bukan berarti kita harus selalu di rumah juga secara fisik. Ya kalau juga punya usaha, punya keahlian boleh. Yes, ya, itu maksudnya. Tapi ketika Mas Yahya mungkin harus bekerja di luar, yang dimaksud konsep duduk diamnya adalah Mas Yahya meyakini dengan bekerja di satu tempat itu tadi, rezekinya akan berkelimpahan, akan datang, nggak usah khawatir. Nah itu bisa juga nanti bonus-bonus yang lain, ada aja rezeki dari berbagai macam cara tentunya, gitu loh Mas. Sebelum berangkat kerja, misal kita kerja kantor nih, ya sebelum berangkat pikiran kita ya harus tenang dulu ya. Sangat, itu penting sekali. Ya, jadi, sangat ngaruh sekali ya. Sangat ngaruh, makanya konsep duduk diam ini kalau mau dipelajari ya dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan baik, ya ini nanti akan tercapainya kun fayakun itu Mas Yahya. Tapi memang tidak mudah. Tapi kalau kita mau mempelajarinya juga tidak ada yang sulit. Karena ya secara logika sajalah. Kalau pikiran kita ini semrawut, ya kita nggak akan bisa. Memang benar Mas, kalau misalkan kita mau keluar rumah, mau cari rezeki, tapi pikiran kita lagi semrawut, di jalan ada aja ya, jangankan rezeki mau datang, malah musibah ya? Musibah yang datang. Ya. Makanya,
Jadi untuk dulur-dulur semua kalau mau mempelajari konsep duduk diam ini ini bagus banget. Apapun bisa terjadi. Tapi ya itu tadi, duduk diamnya itu niat insune dulu, hakikatnya. Setelah itu diwujudkan. Dengan cara apa? Ya duduk diamnya secara fisik itu tadi. Ya kalau memang punya keahlian ya enggak apa-apa di rumah. Atau mungkin yang tadinya bekerja, sudah menguasai bidangnya, paham keilmuannya, bisa juga mungkin diterapkan secara fisik. Akhirnya berdatangan sudah. Oh, sekarang ini loh kalau orang mau buka usaha. Kalau dulu mungkin harus sewa ruko ya Mas Yahya ya, harus beli, harus ada tempat. Sekarang ini di rumah saja lo cukup Mas Yahya. Bener enggak? Bener. Bahkan di kos-kosan nih lo bisa. Bisa. Betul kan? Betul. Nah, jadi ayo cara berpikir yang luas, jangan sempit, hatinya juga yang lapang. Kita terapkan itu di dalam hidup kita, konsep duduk diam itu pelajari dengan baik, terapkan dengan benar, ya terjadi Mas Yahya, enggak ada yang enggak bisa. Jadi jangan dianggap terus ada juga yang menilai duduk diam. Ya dari mana duduk diam? Kita duduk diam di rumah ya enggak ketemu. Yang dimaksud itu konsepnya. Menciptakan sistemnya itu loh Mas Yahya. Sistem baik secara fisik maupun non fisik. Kalau non fisik ya sistem yang ada di dalam pribadi kita. Sayangnya nggak mau belajar ke sana. Lebih senang itu semua cuma pakai logika. Memang logika itu penting. Tapi logika ini tentu bisa bergerak maksimal atas dasar yang non logika. Yang disebut keyakinan itu tadi. Makanya sumber keinginan itu berawal dari apa yang ada di kepala. Yang ada di pola pikir. Melalui pintu atau jendela dunia ini tadi. Melalui apa? Ya melalui anasir kita. Melalui anasir ini. Maka terciptalah di sini. Kalau Mas Yahya enggak bisa melihat, enggak bisa membau, enggak bisa berbicara, enggak bisa mendengarkan, apa bisa hidup ininya? Gak bisa, gak punya keinginan apapun ya, gak punya nafsu. Enggak bisa hidup. Oke. Atas dasar ada 4 anasir inilah, maka di sini akan ada isinya. Kemudian isi di sini ini enggak bisa, hanya bermodalkan yang di sini. Karena Mas Yahya jadi melakukannya asal-asalan. Karena nggak punya kemantapan hati. Makanya dari sini dimasukkan ke sini teman-teman. Dulur-dulur semuanya. Makanya kalau punya cita-cita, punya impian, punya keinginan apapun itu, dipercaya dulu. Dimasukkan di sini, diolah di sini. Kemudian dimasukkan di dalam sini untuk diyakini. Oh iya, ini pasti benar. Ini pasti bisa. Iman sudah sama Allah, aku yakin. Nah kalau sudah ini cukup. Kita keluarkan lagi, masuk di dalam sini. Jadi kita bawa keluar lagi. Nah, di pola pikir ini, digodok sama kita, dimateng no Mas Yahya. Aku harus memulainya dari mana? Istilahnya, punya ide, punya gagasan itu dieksekusi sudah. Tapi sudah berdasarkan pertimbangan yang di sini, karena sudah yakin itu tadi. Nah, itu baru nanti akan terwujud. Ya memang, ya bisa dikatakan mudah tapi susah, susah tapi mudah. Kalau mau belajar pasti bisa Mas Yahya.